Hai, shalom semuanya. Wow, shalom, selamat malam. Shalom, Ci. Om Ci. Baik, hari ini yang akan membawakan kita di dalam doa pembuka oleh Pius ya. Kami persilakan Pius. Baik, shalom semuanya Bapak Ibu dan adik-adik kami yang sudah berada dalam Zoom meeting ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pius Nathanael, bisa dipanggil Pius saja. Dan pada malam hari ini kita akan mendengar tentang kesaksian dari teman-teman kita. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR Code atau dapat dikumpulkan langsung pada Bu Getty di sekolah. Persembahan ini nantinya bisa kita gunakan kalau misalnya ada kegiatan baik berupa hadiah atau pada saat pemberian gift dari poin kehadiran kita nantinya. Dan link absensi akan dibagi di akhir hadiah dan foto bersama juga di akhir ibadah juga. Inilah sekian pengumuman dari saya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul dalam ibadah Yud ini ya Tuhan, dan juga Tuhan, kami akan mendengarkan kesaksian dari teman-teman kami di dalam Zoom meeting ini. Tuhan, kiranya kesaksian dari teman-teman kami bisa memberkati kami dan juga kami akan melaksanakan ibadah kami pada saat ini Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pius yang sudah memimpin kita di dalam doa pembuka. Nah, seperti malam hari ini topik kita tentang kesaksian, kita akan mendengar kesaksian dari beberapa kakak, cici, teman-teman kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Tapi sebelumnya coba kita pemanasan dulu. Masih ingat satu lagu nggak? Saya percaya orang-orang yang memberi kesaksian pada malam hari ini itu orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan tentang karya Tuhan, kuasa Tuhan yang sudah bekerja di dalam hidupnya. Ada amin? Amin ya. Kita mau pemanasan dulu dari lagu. Pernah nggak dengar lagu sekolah minggu yang Tuhan memanggil namamu? Tuhan mengetuk hatimu atau memanggil namamu ya? Oh manusia, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Pernah dengar ya? Oke, nanti akan saya sebutkan namanya. Nanti dia akan menjawab iya ya. Oke. Kita dengar ya siapa namanya. Nanti bagi orang yang sudah menjawab iya, nanti dia boleh tunjuk teman yang lainnya siapa dari orang-orang yang sudah hadir malam hari ini. Jadi kita 3 orang ya. Sudah nama yang kedua, nanti dia lanjut sebutkan nama teman yang lain, terus itu yang orang kedua sebutkan nama yang ketiga. Oke, sampai 3 kali ya. Oke, kita mulai. Mana suaranya? Oh iya, ini giliran perempuan ya, Ibu. Memanggil namamu, oh puji Tuhan. Belum pulang orang itu. Puji, oh puji, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Oke, baik. Suaranya tadi nggak kedengaran ya? Atau memang kalian yang menjawab iyanya tidak kedengaran? Suara saya kedengaran? Suaranya kedengaran, Ci. Ngerti.
Suara kami juga Kedengaran, Ci. Kedengaran tadi. Oke, tadi jawaban Yayanya kedengaran tidak? enggak kayaknya lah, C. Enggak lah. Enggak, oke. Oke, baik. Kalau gitu kita aminkan ya, semuanya menjawab ya, amin. 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 Oke, baik. Hari ini kesaksian yang pertama akan dibawakan oleh Ko Linardi. Kami persilakan Ko. Kita mari mendengarkannya. Semoga dari kesaksian ini dapat memperkuat iman kita, semakin dekat, semakin percaya akan Kristus. Silakan Ko Linardi. Oke, salam semuanya, salam adik-adik. Perkenalkan, nama saya Linardi. Kalian bisa memanggil saya Ko Linardi, atau yang lebih dekat dengan saya seperti Michael, Jesslyn, Ongki bersaudara, Brian. Biasanya panggil saya Koli. Sebelum saya memulai kesaksian saya, tolong ya untuk adik-adik mikrofonnya ditutup supaya tidak terlalu berisik. Yang sudah tutup mikrofonnya ketik angka 222 ya. Oke, saya langsung mulai aja ya. Saya ini akan menceritakan kesaksian tentang kehidupan saya. Saya ini awalnya terlahir bukan dari latar belakang kekristenannya. Saya itu dari agama sebelah lah, kita tidak usah sebutkan. Banyak sih cobaan dalam hidup saya sebelum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Percobaannya itu seperti saya anak tunggal, papa mama bercerai, papa nikah lagi, mama nikah lagi, dan orang yang saya cinta itu meninggalkan saya. Istilahnya meninggal dari dunia ini. Sakit ya, sudahlah anak tunggal, papa mama cerai, papa menikah lagi, mama menikah lagi. Syukurnya saya sudah punya 2 adik sih sekarang, dan punya mama yang perhatian. Sakit ya, kalau dibilang apa, ibarat kita membeli makanan itu udah dibilang paket komplit. Kita pesan makanan di KFC itu paket combo lah istilahnya. Ya, sampai suatu ketika itu saya di kelas 8, saya bertanya pada diri saya. Kelas 8 itu ibarat kita baru puber lah, emosi belum stabil, apalagi kurang dukungan dari orang tua kan. Lalu sering kena bully juga. Saya sampai bertanya dalam diri saya, Tuhan ada apa enggak ya? Kenapa hidup ini pahit sekali? Ya, sampai kelas 1 SMA itu saya kan pindah ke Metodis 2. Metodis 2 itu sekolahnya terkenal dengan kedisiplinan dan kekristenannya yang kental. Jadi suatu saat saya mendapatkan pelajaran agama. Tugasnya itu setiap minggu saya ke gereja mendapatkan stempel sebagai bukti kalau saya menghadiri ibadah itu. Mungkin Cidiana masih ingat ya, saya itu sering minta stempel di akhir acara. Ya, sampai di 1 SMA itu saya pelajari tentang kekristenan. Saya sadar bahwa dalam percobaan ini Tuhan Yesus selalu menyertai saya. Saya mulai rajin baca Alkitab. Ada 2 ayat yang menguatkan saya. Yang pertama itu Yeremia 1 ayat 4 sampai 5. Mari kita buka sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Yang sudah dapat ketik 111 ya. Oke, langsung saya bacakan aja. Yeremia dipanggil dan diutus. Ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, yang ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan ya. Dia sudah mengetahui kita semenjak kita itu masih di kandungan ibu. Itulah saya sangat tertekan gitu. Sangat berbahagia. Dan saya mulai percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai saya. Dan satu ayat lagi yang sangat membuat saya terharu. Yeremia 29 ayat 11. Kita buka sama-sama. Sekarang ketik angka 444 bagi yang sudah dapat.
ayatnya. Oke, langsung saya bacakan saja. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, di situ saya mulai terharu ya. Rancangan Tuhan itu sangat indah untuk saya. Saya pelajari terus tentang Alkitab ini, saya memutuskan ingin dibaptis. Awalnya sih saya curhat ke mama saya ya, Ma, sepertinya saya ingin masuk Kristen ini. Kan bertentangannya dengan agama mama saya. Akhirnya mama berpikir mama pun dulu gitu. Semenjak melihat saya mempelajari Kristen ini, sifat saya berubah gitu menjadi lebih baik. Ya akhirnya saya dibaptis tanggal 19 Desember tahun 2020. Kenapa nggak tanggal 25 ya? Karena waktu itu masih pandemi. Jadi kita membuat live streaming di tanggal 19-nya itu saya dibaptis, live streamingnya itu tanggal 25. Ya, di situ saya dibaptis. Yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, yang pertama itu bisa ada cobaan lah datang pada kita. Kita itu tidak perlu bersungut-sungut. Karena kita itu siapa? Kita itu manusia yang berdosa. Tuhan itu berhak memberi dan berhak mengambil. Yang saya percaya sampai sekarang ini, meskipun berkat Tuhan belum datanglah kepada kita, mungkin suatu saat berkat Tuhan itu akan datang kepada kita. Oke, sampai sini aja adik-adik kesaksian tentang saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Linardi. Kalau melihat perjalanan daripada Linardi, kemarin sempat yang membuat titik balik Linardi itu kan ketika Linardi kehilangan seseorang yang menemani Linardi pada saat itu. Kan bapak jauh, mamanya maksudnya menikah lagi gitu kan. Dan di sini Linardi tinggal sama kakek, ya kan? Nah, dan ketika kakeknya ini tiada, disitulah Linardi ini merasa kehilangan sekali. Bagaimana sih Ko Linardi? Coba ceritakan sedikit saja tentang itu. Bagaimana Linardi bangkit kembali dari situ? Ketika kakek meninggal ya, itu saya sangat terpukul ya, karena teman cerita itu udah nggak ada tentang masalah-masalah di itu ya. Ya, saya bangkit kembali itu dengan cara mencari teman gitu, kayak teman yang positif yang dapat kita sharing tentang cerita-cerita kita gitu sih. Baik, berarti di sini kita mencari teman siapa yang bisa untuk mengungkapkan rasa kita. Dan pada akhirnya Linardi memilih bahwa Tuhanlah yang bisa mengungkapkan rasa isi hati Linardi, dan dia memilih Tuhan pada walaupun mengalami beberapa proses, bukan pada saat itu, tetapi Tuhan membentuk dia sampai pada saat seperti sekarang ini. Ya kan, kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan, kita nggak tahu apa rencana Tuhan ke depan, tetapi kita aminkan bahwa Tuhan akan membuat sesuatunya itu indah. Tuhan akan membuat sesuatunya itu luar biasa, dan kita percaya bahwa Linardi telah dipilih Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Semua indah pada waktunya. Oke, baik teman-teman, coba kita renungkan sejenak. Apa sih perjalanan hidup kita? Saya yakin semua yang hadir pada saat ini kita punya pengalaman, kita punya perjalanan hidup masing-masing yang berbeda. Coba kita renungkan kembali bagaimana rencana Tuhan boleh dinyatakan di dalam hidupmu, bagaimana engkau merasakan, bagaimana Tuhan, ini aku Tuhan, engkau telah memilih aku di waktu yang tepat, dan kita mau percaya kepada Tuhan. Oke, sambil kita menunggu teman-teman kita, jikalau ada yang ingin menyampaikan kesaksiannya pada malam hari ini, kita masih membuka ruang untuk teman-teman semua. Sambil kita merenungkan, kita angkat pujian ini, waktu Tuhan, bukan waktu kita.
Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Mikrofon Cici belum terbuka, Ci. Satu pertanyaan dari kolom chat untuk kita semuanya kepada Ko Linardi. Selama percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana Koli dapat menghadapi persoalan? Apakah tidak ada perasaan bahwa menjadi Kristen itu semakin banyak tantangan atau gimana? Pada saat pertama sekali percaya itu gimana menghadapi persoalan atau semakin banyak tantangan atau gimana Koli? Ketika saya masuk Kristen sih tidak mudah ya, banyak juga persoalan. Tetapi ketika saya semakin percaya, cobaan itu tidak seberapa loh dibandingkan yang kita percayai. Kan kita percaya bahwa Tuhan itu pasti sanggup. Ya begitulah, saya menghadapi dengan doa, saya berserah kepada Tuhan. Apapun yang saya lakukan, saya berserah kepada Tuhan sih. Oke, amin. Cidiana mute. Terima kasih, Rina.
Seperti waktu Tuhan yang tepat pada waktunya, begitu juga dengan teman kita yang akan memberikan kesaksian untuk yang kedua, yaitu dari Puji Aloina. Kami persilakan Puji. Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi di sini ini lebih tepatnya ada bercerita lah ya gimana tentang kesaksian ini. Nah, jadi ini tuh dimulai sebenarnya ya. Nah, sebenarnya sejak lahir itu saya itu sudah ada penyakit. Nah, ini penyakit tuh bisa dikatakan penyakit. Kalau dulu mereka bilang turun-temurun gitu. Nah, jadi ini penyakit itu memang turun-temurun dari keluarga papa saya gitu. Nah, entah bagaimana dari keturunan papa saya ini, dari keturunan saya, cuma saya lah yang mengidap penyakit ini gitu. Jadi ini tuh dimulai pada sekitar tahun 2013 ya, itu kalau nggak salah. Di situ Puji masih berusia 8 tahun atau 9 tahunan gitu. Nah, jadi pada saat itu entah gimana melewati hari seperti biasanya, dari mulai pagi seperti biasa sampai pada sore mau menjelang malam gitu, tiba-tiba saya pingsan lah, dan bahasa ininya pingsan gitu kan. Terus dibawa tuh ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, ternyata pada saat itu ini juga saya tuh kalau udah menceritakan ini agak gimana gitu ya, ya. Jadi dibawa ke rumah sakit, kemudian dan ternyata itu koma. Nah, saya di rumah sakit itu hampir mau sebulan ya di opname. Nah, 1 minggu hampir mau 2 minggu itu saya koma, nggak sadarin diri lah istilahnya, koma. Bahkan dokter aja itu awalnya nggak nyangka gitu, anak sekecil ini tuh bisa melawan sakitnya, bisa menahan penyakit tadi gitu kan. Nah, kemudian pas waktu saya koma itu setelah 1 minggu lebih saya sadar, tapi saya nggak langsung buka mata dan mencari keluarga saya, nggak dulu. Jadi saya tutup mata saya baru, karena saya tahu ini pasti di rumah sakit dan saya nggak mau ketika saya bangun saya langsung meneteskan air mata, saya nggak mau. Jadi saya tutup mata dulu. Kemudian di situ saya dengar papa saya lagi berdoa ya, dia lagi berdoa, dan karena itu papa saya kan nggak tahu ya kalau saya udah sadar. Jadi dia berdoa dan isi doanya itu benar-benar ini saya rasa ini doa paling tulus sekali ya menurut papa saya, karena di situ papa saya nggak minta saya disembuhkan, nggak minta saya bangunkan dari pingsan saya, tapi enggak. Papa saya bilang, Tuhan, kalau memang ini jalan satu-satunya, ya udah saya ikhlas gitu. Jadi maksudnya itu papa saya ikhlas kalau saya pergi pada saat itu, karena saya nggak sadar kan selama kurang lebih mau 2 minggu kan. Kemudian entah gimana saya nggak tega kan melihat papa saya doa seperti itu. Kemudian pelan-pelan saya pegang tangannya. Terus papa saya kaget gitu. Karena bagi papa saya ini mukjizat gitu. Karena sebelum 5 detik papa saya selesai berdoa, setelah 5 detik papa saya berdoa, saya memegang tangannya. Nah, jadi menurut papa saya ini mukjizat yang benar-benar nyata bagi papa saya pada saat itu. Kemudian saya pegang tangan papa saya bilang, "Pak, Puji udah sadar," saya bilang gitu. Terus papa saya berterima kasih sama Tuhan, papa saya berdoa lagi. Papa saya bilang, "Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau telah menunjukkan bahwasannya ini belum waktunya untuk anak saya pergi." Begitu kata papa saya. Kemudian saya di opname, cuman sayangnya setelah hari-hari berikutnya saya belum boleh pulang, karena pada saat itu saya masih jantung saya masih lemah ya teman-teman. Jadi saya punya penyakit lemah jantung. Jadi jantung saya nggak normal seperti jantung teman-teman semua gitu. Nah, kemudian saya baru ingat kan bahwasannya besok adalah lomba. Saya ada lomba public speaking ya. Pada saat itu saya lomba, tapi saya lagi sakit. Jadi saya berdoa sama Tuhan, saya minta, Tuhan, Puji mohon untuk besok saja, bahkan Puji minta hanya untuk besok, sembuhkan Puji Tuhan, karena Puji mau lomba. Gitu. Puji berdoa sama Tuhan, terus Puji tidur, karena itu posisinya berdoanya malam ya, jadi setelah saya berdoa, Puji tidur, kemudian Puji bangun besok paginya,
itu benar-benar nggak ada ngerasain sakit, nggak ada ngerasain, bahkan udah bisa jalan, udah bisa makan, udah bisa berbicara normal gitu. Terus Puji kaget kan, terus Puji berlutut, Puji bersujud sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Puji bilang gitu. Ini menurut saya ini benar-benar mukjizat yang nyata sekali dalam hidup saya. Akhirnya saya bisa mengikuti lomba itu, kemudian kebetulan lombanya itu siang ya, dan saya bangun pagi-pagi, kemudian saya berdoa sekali lagi sama Tuhan, ini terima kasih Tuhan. Kalau boleh, kalau memang hanya hari ini saya bisa bangkit untuk melaksanakan lomba saya bersedia kalau untuk hari ini saja, seperti itu saya bilang sama Tuhan. Kemudian saya ikut lomba, saya sebenarnya itu awalnya belum diizinin ya sama dokternya, cuman saya paksakan diri, tolong dok, saya bilang gitu, karena lomba ini berarti banget buat saya gitu, karena banyak fase-fase yang saya lewati untuk mencapai titik lomba ini, karena ini kebetulan ini lomba tingkat kabupaten ya teman, jadi sebelumnya saya udah disaring dulu gitu kan, jadi kemudian saya ikut lombanya, saya pergi ke Medan, saya lomba. Kemudian saya berdoa lagi sama Tuhan setelah selesai perlombaan itu. Tuhan, boleh Puji minta sekali lagi, Puji mohon menangkan Puji dalam kontes ini, dalam perlombaan ini. Puji mohon Tuhan, Puji bilang seperti itu. Baru beberapa jam kemudian, setelah pengumuman lomba, ini tadi mukjizat Tuhan kembali lagi dalam hidup Puji. Puji menang, juara 1 itu benar-benar gimana ya teman-teman, 3 kali mukjizat dalam hari itu juga terjadi dalam hidup Puji gitu. Yang pertama, Puji dibangunkan dari dalam koma, bayangkan anak kecil itu sudah bisa sadar, bahkan suster dokter aja nggak percaya pada saat itu di Elizabeth di rumah sakitnya. Jadi pada saat itu bahkan dokter nggak percaya gitu. Bahkan dokter bertanya sama Puji, kenapa, bagaimana bisa kamu melawan sakit kamu dan kamu tiba-tiba bangkit dan sekarang bahkan kamu mau lomba gitu kan dokternya. Baru saya bilang, saya juga melakukan lomba ini untuk Tuhan, gitu saya bilang kan. Itu benar-benar 3 mukjizat yang nggak akan pernah saya lupakan ya dalam hidup saya. Yang pertama, itu tadi, saya dibangunkan dari koma saya. Yang kedua, saya bisa mengikuti lomba. Dan yang ketiga, saya menang dalam lomba tadi itu. Benar-benar mukjizat Tuhan yang nyata sekali dalam hidup saya. Dari berbagai banyak mukjizat, itulah salah satunya yang paling berkesan dalam hidup saya ya teman-teman. Kemudian setelah itu papa saya bilang sama saya bahwasannya tetap rendah hati bagaimanapun juga dan harus mementingkan kesehatan, papa saya bilang. Kemudian hari-hari berikutnya saya ternyata belum boleh pulang, jadi saya tetap di rumah sakit setelah saya lomba itu di rumah sakit. Kemudian setelah menjalani berbagai macam perawatan, saya pulang. Baru di usia 12 saya kembali jatuh sakit lagi. Penyakit saya kembali kambuh dalam kondisi yang maaf katanya ini kali ini agak berat gitu kan. Jadi saya kambuh lagi penyakitnya. Nah, disinilah ini pas pula waktunya mau Natal ya. Saya masuk rumah sakit tanggal 15 Desember. Nah, jadi sedangkan tanggal 25 atau tanggal 24 bahkan kita sudah Natal ya. Jadi pada saat itu saya opname juga. Saya masuk rumah sakit, itu saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, Puji mau ikut Natal, Puji bilang. Puji tolong, Puji minta tolong sama Tuhan. Tolong sembuhkan penyakit Puji kali ini saja. Puji minta tolong sekali lagi Tuhan, Puji bilang. Puji pengen ikut Natal bareng dengan keluarga di gereja. Puji pengen memuliakan namamu di gereja. Puji ingin merasakan kehadiranmu di gereja, Puji bilang gitu. Kemudian pada 23 Desembernya, Puji tiba-tiba di ronsen ya istilahnya, dicek kan jantungnya gitu. Jantung Puji normal pada saat itu. Tiba-tiba ya mukjizat sekali bagi hidup Puji kan. Yang tadinya lemah, jantung kita lemah nih jadi normal gitu. Detakannya bahkan dibilang sama dokternya ini udah kembali normal. Dokternya bahkan nggak percaya karena dulu satu-satunya cara supaya untuk membuat jantung Puji normal itu hanya dengan donor jantung, teman-teman. Hanya itu satu-satunya cara kan kata dokternya. Terus tiba-tiba pas di ronsen, pas dicek istilahnya, dokternya kaget. Bahkan ayah saya sampai berlutut lagi sama dokternya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan perawatan dan juga berterima kasih sama Tuhan yang bahkan ayah saya sampai berlutut nangis segala macamnya lakukan sama ayah saya kan. Karena ini suatu mukjizat yang tidak bakal terlupakan lagi sekali lagi.
karena jantung saya kembali normal pada saat itu kan. Kemudian saya udah dibolehkan pulang hari itu juga. Besoknya tanggal 24 saya ikut Natal. Itu benar-benar senang sekali kan, Natal apa segala macam. Dan ternyata mungkin Tuhan hanya mengizinkan hanya untuk hari itu saja ya. Itulah hanya itulah mungkin yang diizinkan Tuhan. Jadi puji itu hanya diizinkan untuk hari itu saja kembali normal gitu. Karena besoknya tiba-tiba saya lemas, kemudian apa gimana gitu, ternyata pas dicek jantung saya lemah gitu. Puji nggak ada sedikit pun penyesalan, maksudnya kayak Tuhan kenapa Tuhan buat Puji seakan-akan senang dulu, tiba-tiba Puji dijatuhkan lagi, kenapa gitu? Puji nggak ada mikir kayak, pertama Puji mikir seperti itu kan, kenapa Tuhan? Puji bilang. Kemudian Tuhan bilang, kemudian Puji berdoa sama Tuhan malam-malam pukul 2, Puji, karena Puji ngerasa Tuhan itu nggak adil pada saat itu. Tuhan ini nggak adil. Meskipun Puji sudah merasakan mujizat Tuhan, tapi Puji pada saat itu merasakan itu. Ini Tuhan nggak adil ini. Kenapa cuman sebentar aja kan gitu kan. Puji mau selamanya gitu. Bener Puji berdoa sama Tuhan pukul 2 malam, pukul 2 pagi ya itu. Pukul 2 pagi, tiba-tiba entah bagaimana Puji merasakan Tuhan itu hadir ya. Terus Tuhan bilang, ini benar ya teman-teman. Jadi Tuhan itu datang, Tuhan bilang sama Puji, Tuhan bisikan ya dalam telinga Puji. Jadi telinga Puji Tuhan bilang, Tuhan sudah merencanakan, aku sudah merencanakan untukmu anakku, kata Tuhan bilang gitu. Itu Puji kaget pas itu kan, langsung Puji buka mata Puji nggak percaya ini siapa yang bisikin gitu kan. Tuhan cuma ngomong sepenggal itu doang. Jadi semenjak malam itu atau semenjak pagi itu Puji mulai percaya bahwasannya Tuhan itu punya rencana yang lebih indah daripada yang Puji bayangkan, daripada yang Puji inginkan, daripada yang Puji terawangkan untuk masa depan. Ternyata bahkan Tuhan itu punya jalan untuk Puji itu jauh daripada yang Puji bayangkan kan gitu. Bahkan di luar nalar kita sendiri gitu. Jadi bahkan sampai sekarang Puji juga masih bergantung pada obat. Dan Puji mulai menerima penyakit ini tuh pada saat usia 13 tahun. Puji mulai menerima semuanya. Puji mulai ikhlas dengan apa yang Tuhan berikan kepada Puji, karena jauh sebelumnya itu masih ada rasa insecure kalau misalnya ketemu, bahkan Puji nggak bisa capek gitu. Dulu hobi Puji itu bahkan lari dari kekuatan fisik ya, karena dulu Puji hobi banget yang namanya lari-lari gitu kan, apalagi kalau ada di sekolah gitu penjas, apalagi pada saat pelajaran penjas itu paling suka gitu lari. Cuman sayang saya nggak bisa kan gitu. Bahkan ngelihat teman-teman yang lagi lomba lari gitu, kayak bahkan yang lagi main badminton, pokoknya yang menguras tenaga gitu. Kayak aku pengen gitu, aku pengen Tuhan. Cuman kenapa ya aku nggak bisa gitu. Terus Tuhan itu bagi Puji benar-benar Tuhan itu udah memberikan Puji kuasanya gitu. Bahwasannya kamu nggak perlu menjadi seperti mereka, Puji. Aku udah memberikanmu seperti ini gitu. Kamu tuh spesial, mungkin bagi Tuhan seperti itu. Makanya semenjak itu Puji mulai ikhlas, Puji percaya bahwasannya mungkin di hari esok Tuhan bakal memberikan mukjizatnya kepada Puji, bagaimana bentuknya yang kita nggak tahu gitu teman-teman. Terus kemudian dulu ayat Alkitab pada saat Puji usia 8 tahun, sampai beberapa pendeta sempat datang kan buat menyembuhkan Puji, bahkan nggak bisa kan gitu. Sampai orang tua tuh panggil pendeta ya, Pak Puji panggil pendeta, pastor, pokoknya para keagamaan gitulah. Jadi datang bahkan nggak bisa menyembuhkan Puji. Kemudian ada satu pendeta yang mengajarkan, yang memberikan Puji satu ayat Alkitab yang sekarang masih Puji pegang, yaitu pada, kalau bisa kita buka sama-sama ya, pada Yesaya 41 ayat 13 dikatakan, Tuhan bilang di ayat ke-13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sampai sekarang ayat ini masih Puji pegang dalam kehidupan Puji, bahkan pada saat Puji ngapain aja, Puji lagi makan, Puji lagi melakukan aktivitas, Puji lagi sekolah, lagi ngapain aja, Puji selalu ingat ayat ini gitu. Karena sering kali gitu kan Puji masa takut, minder gitu. Tuhan, Puji nggak maulah mencoba ini gitu. Karena ini pasti aku nggak bakal menang gitu. Puji nggak bakal bisa menyelesaikan ini gitu kan. Terus Puji ingat lagi ayat ini, bahwasannya Tuhan itu bilang jangan takut. Akulah yang menolong engkau, kata Tuhan.
terus Puji semangat lagi, Puji bangkit lagi, bahwasannya ya aku juga percaya Tuhan bakal memberikan mukjizatnya kepada aku gitu. Kemudian ada juga di ayat 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan Tuhan juga, Tuhan bilang, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kedua ayat ini tuh benar-benar sampai sekarang masih Puji pegang, dan Puji percaya Tuhan juga nggak akan memberikan kita cobaan kok yang melebihi batas kemampuan kita. Karena sampai sejauh sekarang banyak orang-orang yang nanya tuh sama Puji, kamu kok bisa sih kuat menahan sakit seperti itu gitu. Ya Puji selalu bilang sama mereka, mungkin Tuhan udah memberikan ini sama aku, mungkin Tuhan percaya kalau aku bisa melewati ini gitu kan. Tuhan yakin kalau aku tuh bisa melampaui, bisa mengatasi cobaan-cobaan ini gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua, ini Puji berharap ya bahwasannya yang pertama udah pasti harus bersyukur, itu udah harus penting banget untuk kalian karena seperti saya gitu, saya ada kekurangan. Nah, jadi ini harus dijadikan bentuk syukur pada Tuhan bahwasannya kalian masih diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, jangan pernah takut dan jangan pernah menyesali apa yang udah diberikan Tuhan kepada kita gitu. Kita terima aja karena ini memang Tuhan udah mengatur semuanya dari mulai awal hingga akhir udah diatur sama Tuhan. Jadi percaya aja bahwasannya kebahagiaan itu akan datang pada kita ya. Kemudian yang ketiga juga kita harus percaya bahwasan mujizat-mujizat itu akan datang pada kita. Tuhan akan senantiasa melindungi kita ya teman-teman. Bahkan di saat kita terpuruk sekalipun, sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita mukjizat tanpa sepengetahuan kita dan tanpa sepenglihatan kita ya. Nah, jadi sebenarnya mukjizat Tuhan itu tidak hanya bentuk dalam berupa yang seperti diceritakan, yang spontanitas, enggak. Sebenarnya ada, mukjizat itu bakal ada di jauh-jauh hari gitu. Sepertinya kayak kita mintanya hari ini gitu. Tuhan nggak kabulkan hari ini juga, nggak kabulkan besok, mungkin 3 tahun kemudian Tuhan kabulkan, mungkin seminggu kemudian gitu. Jadi gimana ya, menurut Puji tuh pengennya kita sama-sama percaya sama Tuhan, di mana Tuhan memberikan kekuatan pada kita dan memberikan mukjizatnya, menunjukkan mukjizatnya pada kita gitu. Mungkin hanya ini saja ya yang bisa Puji sampaikan sama teman-teman semua. Semoga menjadi berkah buat teman-teman semua dan semoga menjadi semangat gitu buat teman-teman semua bahwasannya ada yang lebih lemah daripada saya gitu, harusnya saya lebih semangat. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga Ci. Ya, makasih Puji, luar biasa. Ya luar biasa bagaimana Tuhan melawat Puji, dan saya boleh menilai bahwa Puji ini adalah orang yang taat berdoa, dia mengandalkan Tuhan, walaupun keadaannya terpuruk sekalipun, dia masih mampu untuk mengucap syukur, ya kan? Dan dia boleh berdamai, boleh menerima keadaannya, itu sungguh luar biasa ya. Nggak semua orang bisa menerima keadaannya seperti itu. Tapi kita percaya bahwa penyakit ini Puji melihat kuasa Tuhan, ya kan, yang lebih besar daripada penyakit ini. Jadi teman-teman semuanya, mujizat Tuhan itu nggak harus sebesar apa yang dilihat oleh Puji mungkin, tapi kita bisa melihat mujizat Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kita untuk bisa bernafas aja pada saat ini, yaitu satu mujizat Tuhan yang luar biasa, ya kan, sama kita. Jadi kita patut bersyukur, kiranya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melihat mujizat Tuhan. Ya, makanya kita boleh tetap setia, taat kepada Tuhan, tetap berkomunikasi melalui doa, tetap membaca firman-Nya. Kita boleh mengingat bahwa tadi dari Puji ada ayat-ayat firman yang dia boleh ingat, dan itu akan menguatkan dia yang terus menerus diingat gitu. Itu yang menjadi kekuatan satu pegangan.
Kita boleh belajar teman-teman bahwa firman Tuhan itu dapat menguatkan kehidupan kita. Bu Elvi, kira-kira ada yang mau ditanggapin atau teman-teman boleh meresponi atau boleh bertanya juga kepada Puji. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Kolinardi, untuk Kakak Puji ya yang sudah memberikan kesaksian pada hari ini. Ibu ya sangat diberkati sekali sampai meneteskan air mata tadi ya. Terima kasih untuk Puji dan Linardi yang memberikan kita inspirasi untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kalau masih diizinkan ada satu waktu ya, kurang lebih 10 menit ya Ci ya. Saya juga ingin menyampaikan satu hal yang saya saksikan ya. Mungkin selama ini kalian yang ikut dalam PA katekisasi dan kemudian yang ikut di dalam grup youth yang senantiasa Ibu bagikan ya, setiap hari itu ada renungan begitu ya, satu pasal satu hari, itu merupakan pembacaan program gereja kita yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun. Tapi ada satu hal yang sungguh luar biasa yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Seminggu yang lalu seperti biasa kita ibadah di rumah bersama dengan anak-anak. Saya sudah sering katakan bahwasanya anak-anak saya selalu menantikan kami untuk pulang dan ibadah penutup di malam hari dan di pagi hari begitu. Nah, satu ketika saya memberikan handphone ya untuk membaca Alkitab elektronik kepada anak saya Juyu yang berusia 5,5 tahun, masih duduk di kelas TKB di Metodis, dan saya pertamanya hanya berpikir supaya dia tahu ini Alkitab gitu ya. Ada sebenarnya buku cerita 365 hari dari LAI yang sudah sering dibacakan oleh ayahnya. Hanya saja ayahnya yang baca dan kami belum berpikir untuk mengajarkan dia membaca, dan di TKB ini hanya belajar mengeja gitu ya. Tapi di situ waktu saya berikan ya handphone saya untuk dibaca oleh anak saya Juyu ini, apa yang terjadi teman-teman, saya nggak berbohong, dan hari ini saya katakan ini luar biasa Tuhan, bahwa saya tidak mengajari anak saya membaca, tetapi dia bisa membaca ketika saya berikan kitab Kejadian pasal 1. Dia bisa baca 3 ayat dan tidak seperti membaca mengeja. Ada kekurangan, tetapi seperti kita membaca misalnya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau yang baru-baru membaca mungkin pada mulanya gitu ya. Biasanya kita dulu membaca, saya juga kayak gitu dulu. Tapi yang saya lihat adalah dia bisa memiliki satu intonasi yang baik dalam membaca. Saya terheran-heran dengan ayahnya. Wah, gila, Tuhan luar biasa ya. Maksudnya gila di sini bukan berarti Tuhan gila ya, artinya ungkapan kita mengatakan bahwa sungguh luar biasa Tuhan memberikan satu penghiburan karena membaca Alkitab itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan awalnya, tapi itu sangat luar biasa sekali. Saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya bahwasanya Tuhan tetap menyatakan satu hal yang ajaib ya, yang membuat kita itu takjub walaupun hanya membaca satu pasal gitu. Kalau ada yang masih membaca lebih banyak lagi itu sangat luar biasa. Tapi saya hanya mencoba untuk membaca satu pasal, berjalan sampai kitab Ester saat ini tuh saya melihat saya tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan membuat sesuatu hal itu menjadi sungguh luar biasa. Jadi teman-teman, saya terus akan mengajak kalian semuanya sampai kalian bosan. Jangan pernah berhenti untuk membaca firman Tuhan, bukan hanya karena anak saya bisa membaca dari situ ya, tapi ini saya sampaikan bahwasanya saya tidak mengajar membaca, tetapi itu bisa dibaca dengan baik. Itu satu hal yang luar biasa dari Tuhan bagi saya secara khusus. Saya nggak tahu nanti apa yang kalian alami, tapi saya selalu percaya bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, ada banyak sekali kata-kata yang luar biasa, yang menguatkan kita seperti Puji dan Li tadi ya. Terima kasih, Cidiana. Amin. Terima kasih, Bu Elvi. Ya, setuju ya, bahwa ayat firman Tuhan yang kita baca itu ada aja sesuatu hal yang baru dan nggak pernah expired, ya kan, selalu ada yang baru yang kita rasakan.
setiap hari kalau Bu Elvi nggak kirim rasanya kita kurang. Ya Bu, jadi udah jadi satu kebiasaan kayaknya setiap jam 7 atau jam 6 lebih gitu kan. Mana ini ya gitu. Jadi setiap kali pagi bangun, oh baca ini selamat pagi, shalom gitu kan. Ada ininya ya. Kalau jadi kayaknya kalau nggak ada itu jadi kayak sesuatu yang kurang. Gitu. Terima kasih Bu Elvi. Baik teman-teman, kita boleh nanti akan ada kesaksian terakhir dari Cirina. Sebelumnya kita mari bahwa mujizat Tuhan itu sungguh luar biasa. Percaya bahwa mujizat itu pasti terjadi dalam hidup kita. Mari kita sambil sikap berdoa, kita mau bawakan lagu ini. Kita mau nyatakan bahwa kami percaya kepada Tuhan. Kami mau melihat mujizat Tuhan masih terjadi dalam hidup kami. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Ku percaya mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Ku percaya mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Amin. Tiada yang mustahil bagi Allah kita. Silakan Cirina. Hai, selamat malam semuanya. Shalom. Perkenalkan, saya Rina. Boleh dipanggil Cirina ataupun Miss Rina karena saya pelayanan di sekolah minggu. Hari ini nggak tahu gimana. Sebenarnya nggak ada persiapan sih mau ikut kesaksian. Karena nggak ada melapor sama Cidiana juga mau kesaksian awalnya kan. Cuman kok tadi kepikiran aku ikut kesaksian aja ya gitu kan. Jadi dari hati ini pun ada pergumulan juga, pilih kesaksian atau nonton drakor gitu kan. Jadi memang benar-benar Tuhan bilang kesaksian namanya gitu kan. Jadi ya mungkin saya agak grogi ya karena saya nggak pernah memberikan kesaksian di forum besar seperti ini. Banyak orang yang melihat. Saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya. Asal mulanya saya ikut pelayanan. Mungkin ini kesan sepele sih, tapi bagi saya ini satu perubahan yang besar dalam hidup saya. Jadi dulu itu kalau orang yang kenal saya itu sering ke gereja. Setiap minggu pasti saya gereja. Cuman saya gereja datang duduk pulang. Saya gereja datang duduk pulang gitu kan. Jadi benar-benar hanya murni untuk gereja aja, sendirian juga gitu, nggak ada temannya, langsung pulang. Jadi saya kemarin dulu itu dalam hati pernah bilang gini, Tuhan, kapan ya aku bisa seperti mereka gitu? Maksudnya ikut pelayanan gitu. Maksudnya nggak harus yang di depan mimbar sih, tapi ada apa gitulah.
Tuhan kapan ya aku bisa seperti mereka gitu. Dan Tuhan ternyata jawab doa saya gitu, keinginan saya. Jadi saya juga nggak ingat sih kapan pastinya, cuman kalau kenal sama Miss Ayen itu mamanya si Pierce ya, saya dipanggil ya kan. Saya pikir kenapa gitu, saya kenal ya kan, tapi kan nggak ada chemistry, nggak dekat lah, karena kan memang kan saya kan memang nggak ada interaksi dengan siapapun di gereja. Jadi Miss Ayen bilang, saya ya perkenalan nama siapa gitu ya kan, kamu sering datang ke gereja gitu, nanti kamu bantu-bantulah untuk hitung uang persembahan gitu. Jadi dalam hati saat itu saya kaget gitu, kenapa saya dipanggil dan kenapa saya dipercayakan untuk hitung uang persembahan gitu ya kan. Tapi dari situ saya teringat sama keinginan saya. Berarti itulah titik awal saya ikut pelayanan gitu. Walaupun hanya menghitung uang persembahan, bagi saya itu udah, oh ini ikut pelayanan juga gitu. Bagi saya ya, saya nggak tahu kalau orang lain menganggap itu apa gitu. Tapi bagi saya itu titik awal lah saya ikut pelayanan. Jadi minggu depannya gitu setelah dipanggil seperti itu, saya udah setelah menghitung setelah mengumpulkan persembahan gitu, orang udah selesai ibadah, saya langsung ambil uang kantong persembahan, hitung gitu. Nanti saya lapor ke Bapak ya Pierce gitu. Nah, itulah titik awalnya. Kemudian ternyata berkembang lagi. Saya lupa dipanggil oleh siapa, apakah oleh teman yang namanya Cinoni atau Cisusifong atau Miss Ayen, saya lupa. Saya disuruh ikut lagi ke sekolah minggu. Nah, dari situlah saya mulai ikut sekolah minggu, tapi itu pun tidak gampang, ada pergumulan juga karena dulu itu saya memang Kristen dari lahir, tapi orang tua saya itu tidak membebaskan untuk beribadah. Karena ada waktunya, saya pagi-pagi harus bantu gede, gitu, saya buka toko, jaga toko, gitu kan. Jadi benar-benar anak itu harus bantu orang tua di toko. Jadi kalau ada waktu pelayanan itu makanya saya bilang, saya hanya datang ke gereja, duduk, langsung pulang. Kenapa? Karena saya terbeban dengan itu tadi, kewajiban tadi itu. Nah, tapi ya mungkin karena memang sudah Tuhan pilih saya, jadi saya izin, saya nanti kalau ke gereja dari dari pagi udah keluar rumah gitu. Boleh saya bilang gitu kan, saya harus izin dulu dengan orang tua. Dan ternyata orang tua saya pun ngasih gitu. Jadi ya sejak itu setiap hari Minggu jam 8 udah ke gereja untuk pelayanan sekolah minggu. Itulah awal-awalnya saya ikut pelayanan. Mungkin terkesan sepele sih, tapi bagi saya itu titik di mana saya memang merasa saya ini memang dipilih, dipanggil untuk jadi pelayan Tuhan. Jadi memang kadang saya merasa bosan. Ada kalanya saya ada di titik terendah, bosan gitu kan, merasa kok gini-gini aja monoton, tapi tetap selalu di doa saya itu, Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya mau jadi pelayan Tuhan. Biarlah hidup saya itu untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jadi saya nggak mau saya sekedar hidup mengaku percaya Tuhan, tapi untuk jadi pelayan Tuhan tuh nggak mau gitu. Jadi saya juga mau bilang sama adik-adik di sini gitu kan, kalau memang ada kesempatan itu untuk melayani Tuhan, pakailah itu dengan sebaik-baiknya. Karena nggak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Dan begitu memang kamu sudah terlibat dalam pelayanan, maju terus. Maksudnya jangan mundur dan jangan berhenti gitu. Karena Tuhan butuh orang-orang yang memang mau dijadikan pelayan. Supaya apa? Supaya bisa memperluas kerajaannya dan menjadi kita berbuka untuk orang lain. Dan saya juga punya ayat emas di dalam hidup saya dari salah satu ayat 7. Mungkin ada yang tahu. Boleh lihat Alkitabnya lagi. Itu isinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi saya merasa di dalam hidup manusia itu pertama itu harus takut akan Tuhan. Kenapa? Supaya hidup kita itu ada yang kontrol. Jadi kita nggak berbuat sembarangan. Jadi pada saat kita misalnya mau mencuri, mau berbuat jahat, kita takut kita mungkin sama orang lain.
Tapi kita nggak bisa berbohong sama Tuhan, karena Tuhan melihat apapun yang kita lakukan. Itu menjadi moto saya ya. Kemudian yang di Yeremia 17 ayat 7. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan itu memang saya rasakan. Saya kalau saya berharap sama Tuhan, saya bahagia gitu. Saya merasa memang saya mempercayakan hidup saya ke yang tepat gitu, ke Tuhan yang tepat, bukan Tuhan yang lain, tapi Tuhan yang tepat. Dan saya juga di sini punya kesaksian di mana saya mencobai Tuhan. Dari saya melanggar moto saya sendiri yang Amsal 1 ayat 7. Dulu itu saya lupa tahun berapa, tapi saya tuh masih baru-baru tamat kuliah kayaknya. Karena saya masih kerja di Medan, belum kerja di Tanjung Morawa. Pernah satu kali kan, dulu tuh saya kerja, kalau Senin sampai Jumat saya pasti bawa mobil. Tapi kalau Sabtu pasti naik Damri, karena menghemat BBM. Pernah satu kali saya izin, saya pakai mobil ya, hari Sabtu. Karena saya pulang kerja mau ikut KKR. Nah, itu alasan saya kenapa saya pinjam mobil. KKR-nya dulu tuh ada di Yang Lim. Kalau tahu Yang Lim ya. Nah, jadi rupanya KKR kan jam 7, saya pulang kan jam 3, berarti saya masih punya waktu banyak. Saya pergilah ke Tamrin Plaza. Pergi ke Tamrin Plaza untuk makan malam bersama kawan, hujan deras nih. Hujan deras, kemudian pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Antara dua itu ya kan. Terakhir saya pikir, udahlah nggak usah pergi aja lah. Jadi saya meneruskan waktu saya berlama-lama dengan teman di Tamrin Plaza dan nggak jadi ikut KKR. Berarti kan saya sudah membohongi, berarti kan dari rumah saya bilang mau KKR, tapi ternyata saya nggak ikut KKR gitu. Udah karena hujan deras, kalau area Tamrin, kalau udah hujan deras pasti banjir. Nah, jadi saya pulang lah. Jadi saya nggak jadi mengikuti KKR, saya pulang. Pulang banjir, di Jalan Asia banjir, tapi saya lancar sampai ke masuk tol. Jadi di tol itu masih dalam keadaan hujan. Biasalah kalau di jalan tol, biasa kan mobil itu kan merasa karena jalan bebas hambatan agak cepat lah gitu kan. Jadi agak cepat. Saya ingat itu arah mau keluar tol Amplas, tapi bukan tujuan saya di situ sih, tapi kejadiannya di situ. Jadi saya melajukan mobil agak kencang. Kemudian tiba-tiba ini saya di sini kontainer, depan saya tuh ada kontainer. Cuma kontainer itu tiba-tiba itu mau ambil ke kanan. Jadi di saya itu karena dia hujan dan mungkin kalau saya kelihatan nggak begitu kedengaran suaranya. Saya pakai lampu jauh pun saya dim-dim mungkin pun supir kontainernya itu tidak terlalu lihat gitu. Jadi benar-benar kontainer itu sudah mengarah ke kanan, mengambil jalurnya saya gitu. Dan entah gimana jaraknya sedikit lagi. Kalau memang itu sudah waktunya Tuhan, mungkin yang terjadi di saya itu, mobil saya itu akan kegencet dengan kontainer. Jadi pembatas jalan, ini kontainer. Jadi pasti saya tergencet itu. Kalau memang timingnya itu memang di luar tidak diizinkan Tuhan untuk terjadi kecelakaan, pasti saya kecelakaan dan mungkin 3 nama saat ini. Jadi saya banting setir kiri kanan, jadi benar-benar lost control lah gitu ya kan. Dan ada mobil di kiri, ada mobil di kanan, jadi saya menghindar terus. Jadi setelah saya melewati kontainer itu, saya berhenti di tengah jalan, di tengah-tengah jalan tol itu, saya bilang, ampun Tuhan, ampun. Aku telah berbohong sama Tuhan, aku bilang KKR, tapi aku nggak KKR. Ampun Tuhan, ampun, saya bilang gitu. Jadi saya merasa di situ saya diperingatkan oleh Tuhan. Kamu bilang kamu takut Tuhan, tapi kamu membohongi saya, kamu mencobai saya gitu. Jadi saya menangis, kemudian saya pelan-pelan melajukan mobil saya. Saya nggak ada luka sedikit pun, mobil saya pun tidak ada gores sedikit pun. Jadi benar-benar Tuhan kasih saya peringatan, benar-benar peringatan. Kalau kamu itu sudah salah, kamu sudah membohongi saya, mungkin itu yang ada di hati saya saat itu. Jadi saya pulang sambil terus di jalan, ampun Tuhan, ampun, aku minta ampun. Sampai di rumah saya nggak tahan, saya benar-benar menangis, melapor ke orang tua saya hampir mati, saya bilang gitu. Tadi di jalan tol saya hampir mati, saya bilang gitu. Dan saya benar-benar nggak tahan lagi, benar-benar
meraung gitulah ya kan, terseduh-seduh menangisnya gitu. Saya menangis itu bukan karena apa ya, ini Tuhan kasih saya pelajaran loh, peringatan. Jadi lain kali itu kamu harus berhati-hati kalau sudah berbicara tentang Tuhan gitu. Ya, itulah yang mungkin saya bisa sampaikan di sini. Banyak kesaksian, tapi biarlah sedikit dari hidup saya inilah kesaksian yang saya berikan pada malam hari ini. Terima kasih, semoga bisa menjadi berkat dan nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Rina, sangat memberkati sekali. Tuhan Yesus begitu sayang sama Rina. Tuhan Yesus memilih Rina untuk melayani. Ya Tuhan sayang masih mengingatkan Rina ya pada saat itu. Puji Tuhan. Luar biasa ya teman-teman, buat kesaksian-kesaksian pada malam hari ini, itu boleh membangkitkan semangat kita untuk tetap setia, percaya pada Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi. Bu Elvi, kira-kira ada yang mau disampaikan? Nanti Bu Elvi bisa untuk menutup kita di dalam doa. Terima kasih untuk semua teman-teman. Saya bersyukur sekali untuk program Youth ini, memberikan ruang kepada kita untuk bersaksi. Saya kira ini memang satu hal yang harus kita kerjakan. Kalau kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, kita harus menemukan banyak sekali karya-karya Tuhan untuk memberkati banyak jiwa ya. Teman-teman semuanya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bagi kamu yang sudah mencintai Tuhan, lebih cintai Dia. Bagi kamu yang masih ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan, jangan pernah ragu, sebab Dia baik. Dia sungguh-sungguh baik. Dan bagi kamu yang masih melalaikan Tuhan, ingat firman Tuhan katakan bahwasanya permulaan daripada hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Seperti yang dikatakan Cirina tadi, itu sangat memberkati kita semuanya, bagi anak-anak muda yang saat ini banyak sekali diombang-ambingkan berbagai macam godaan. Tetapi ketika kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita, kemanapun kita pergi ya, seperti dikatakan dalam Yosua 1 ayat 7 ya, kalau kamu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau akan selalu beruntung kemanapun engkau pergi. Tetap kuat, tetap semangat, tetap baca firman Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang boleh hadir malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap yang kita muliakan dan kita agungkan. Amin. Saya akan tutup, Ci. Iya, Ibu. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Allah yang hidup yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena penyertaan-Mu, kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh-sungguh luar biasa Tuhan. Kami ingin senantiasa percaya, belajar untuk terus mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kami. Saat ini Tuhan, kami berhadapan dengan banyak sekali anak-anak muda, remaja, generasi-generasi yang akan menjadi penerus, kami mau menjadi duta, menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan, agar Engkau Tuhan menyentuh hati mereka Bapak yang mendengarkan setiap kesaksian-kesaksian kami tentang karya-karya Tuhan. Bapak kami memohon Bapak dari tempat ini Tuhan, kami memohon Bapak sentuh hati daripada setiap anak-anak Tuhan ini, supaya mereka Tuhan mau membuka hati mereka mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, agar Engkau memakai kami semuanya Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, agar Engkau memakai kami Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kami Tuhan, menjangkau banyak jiwa Tuhan. Kami akan dipakai Tuhan untuk dapat menjadi duta kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah komunitas kami ini ya Tuhan. Bapak di surga, berikan pertumbuhan bagi kami Bapak, bagi setiap kami yang sudah merasakan karya-karya-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami mundur Bapak, jangan biarkan kami berhenti Tuhan, tetapi biarlah kami tetap maju Tuhan, tetap menjadi berkat. Kami terus percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami.
Bapa, bagi kami yang belum pernah melihat mujizat-Mu Tuhan, Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa tekun mencari Engkau Bapa. Bahwasanya Tuhan, Engkau tidak pernah Tuhan melewatkan satu orang pun Tuhan untuk menyatakan karya-Mu. Cuma Bapa, mungkin kami Tuhan yang melupakan-Mu Tuhan, menutup mata kami, menutup hati kami Tuhan, untuk melihat karya-karya Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu menyerahkan Bapa, untuk setiap anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami ingin menjadi berkat Tuhan, kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam Bapa, kami ingin belajar terus Tuhan, untuk mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan kedahsyatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami semakin percaya, supaya kami tidak mengeraskan hati, tetapi kami datang kepadamu saat ini, sekarang ini Tuhan, terjadi pemulihan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menjadi andalan hidup kami. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan memberkati kita sekalian, mulai dari malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.